Perayaan Natal tahun ini memiliki tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem yang berisikan pesan tentang kesediaan dalam mengikuti panggilan Tuhan. Tema ini pun sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agama agar dunia semakin damai dan juga rukun. Untuk memaknai lebih dalam, kita akan berbincang bersama dengan Pendeta Jacqueline Fritz Manuputi, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Selamat pagi, Pak Jackie. Pagi, Pak Jackie. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi para pemirsa Metro TV. Iya, Pak Jackie, selamat Natal. Sebelumnya saya ucapkan, dan Natal tahun ini kan memiliki tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Apa sebenarnya makna dari tema ini? Ya, terima kasih. Tema ini merupakan tema Natal 2024 yang dirumuskan oleh PGI dan KWI. Dan frasa ini adalah kutipan langsung dari percakapan para gembala yang menerima berita bahwa Kristus telah lahir di kota Bethlehem. Ajakan untuk pergi ke Bethlehem merupakan ajakan untuk menjalani ziarah iman dalam kesediaan kita untuk menyambut cinta agung dan belas kasih Allah yang menyelamatkan. Menghampiri Bethlehem dalam peristiwa Maha Kudus ini meneguhkan kita untuk sungguh-sungguh merasa dikasihi Allah sehingga kita dimampukan untuk mengasihi satu sama lain, untuk melantangkan kasih kepada sesama maupun kepada lingkungan. Kita ingat banyak ayat menegaskan hal itu, seperti 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, jadi kurang lebih itu inti dari tema Natal, ajakan untuk pergi ke Bethlehem. Bethlehem bukan sekedar tempat, tapi Bethlehem adalah sebuah peristiwa di mana Allah solidar menghampiri kita di dalam keterbatasan, kelemahan, dan keterpurukan sebagai manusia. Kalau dikaitkan dengan kondisi kita saat ini, bagaimana kita menyikapi tema ini, Pak Jackie? Ya, terima kasih. Kita saat ini menjalani ziarah iman ke Bethlehem, ya, berdasarkan tema itu. Dalam kesadaran akan kenyataan buruk tentang konflik dan peperangan, penindasan, ketidakadilan ekonomi, sosial, etnis, perubahan iklim, kerusakan ekologi, bencana. Tadi kita mendengar dari NTT bagaimana para pengungsi masih berada di tenda juga merayakan Natal. Ya, kita juga menjalani atau melakukan ziarah ini dalam kesadaran bahwa ada orang-orang yang merasa tidak dihiraukan oleh sebagian orang selama beberapa lama. Dan kerusakan ekologi yang memicu tingkat ketakutan baru dan sudah membawa bencana dan ancaman bagi banyak kelompok masyarakat miskin dan marginal di berbagai belahan dunia. Nah, sementara juga kondisi situasi politik yang kadang-kadang membelah masyarakat kita dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan dan menyakiti, sehingga kita menjalani banyak sekali friksi di tengah masyarakat. Nah, dalam bayang-bayang pengalaman ini, ajakan untuk pergi ke Bethlehem guna menanggapi panggilan Allah, mendorong kita, memotivasi kita untuk memegang cahaya harapan dan menghidupkannya bagi dunia. Ziarah kita ke Bethlehem meneguhkan kita untuk menjadi komunitas eskatologis yang hidup sebagai tanda kerajaan Allah yang akan datang, dan memperlihatkan kasih Kristus yang memenuhi hati kita dengan sukacita bahkan di hari-hari yang paling suram. Ziarah iman ke Bethlehem dalam peristiwa Natal ini menginspirasi dan meneguhkan kita untuk menjadi suara pengharapan kepada semua orang yang percaya bahwa diri mereka tidak dicintai dan diabaikan. Nah, untuk memperluas kasih Tuhan kepada mereka yang terhilang, rekonsiliasi bagi yang berkonflik, persatuan bagi semua yang terpecah, pemulihan bagi lingkungan hidup yang rusak, dan pada saat yang sama kita bersuka cita untuk menerima anugerah cinta agung Allah yang memberkati kita. Demikian kurang lebih
harapan saya. Iya, Pak Jeki, kan tahun ini memang banyak peristiwa terjadi di Indonesia. Ada pilkada, ada pilpres, ada bencana alam juga terjadi di beberapa wilayah. Bagaimana Pak Jeki untuk semakin menguatkan, membangun kemanusiaan dan toleransi antar sesama di Indonesia ini? Ya, peristiwa Natal ini adalah peristiwa solidaritas yang agung, peristiwa kesederhanaan yang paripurna. Ya, orang diajak untuk kembali masuk ke ruang permenungan dan menemukan hati Allah yang menyapa manusia. Dan ini meneguhkan kita untuk sungguh-sungguh bisa membangun solidaritas kemanusiaan dan solidaritas bumi, solidaritas lingkungan dalam tindakan-tindakan yang paling konkret di lintas batas-batas dan perbedaan-perbedaan, latar belakang agama, latar belakang etnis, dan lain-lain. Solidaritas ini memanggil kita pada panggilan kebangsaan ya, untuk mengangkat derajat martabat kemanusiaan pada semua aspek. Dan oleh karena itu, dengan merefleksikan, ya, merenungkan makna Natal ini, ya kita diajak untuk bisa hidup berbagi, ya, hidup berbela rasa, ya, hidup untuk mengelola apa yang menjadi kebutuhan dan tidak melulu dinavigasi oleh kepentingan-kepentingan yang membuat orang menjadi serakah. Menahan diri untuk tidak mengambil secara berlebihan. Hidup secara ugahari, ya, spiritualitas, kesederhanaan, kesediaan memberi diri, dan ya solidaritas sosial dengan masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan yang hancur. Ya, ini panggilan bersama kita tentunya. Ya, Natal menjadi sebuah atau menginspirasi sebuah panggilan universal, panggilan kemanusiaan. Dan di situ inline dengan cita-cita kebangsaan kita tentunya. Dan kita berharap ya lewat peristiwa Natal ini kita lebih menjadi manusia yang bermartabat dalam relasi dengan sesama maupun dengan alam. Pak Jeki, ada ribuan saudara kita yang harus merayakan Natal di tengah bencana seperti di Flores Timur misalnya, harus merayakan Natal di atas tenda pengungsian. Nah, untuk memaknai ini bagi saudara-saudara kita yang sedang berada di tengah bencana itu seperti apa, Pak Jeki? Ya, semua atau teman-teman yang ada di bencana di Flores Timur, teman-teman juga yang mengungsi, saudara-saudara kita yang mengungsi di pegunungan-pegunungan di Papua, ya tentunya peristiwa Natal saat ini menjadi sesuatu yang tidak seperti biasanya. Dan kita didorong untuk hidup berbagi dengan mereka, mendoakan mereka, mengupayakan dukungan kepada mereka, solidaritas, ya anak bangsa, solidaritas lintas gereja untuk menolong pada kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar. Ibu-ibu, orang tua, para bayi ya, yang ada di tempat-tempat pengungsian, ya kita perlu dukung kebutuhan dasar mereka, pemenuhan kebutuhan dasar mereka, dan itu telah dikerjakan sejak meletusnya gunung di sana. Tapi ya kita perlu merayakan solidaritas kemanusiaan di dalam tindakan-tindakan konkret yang saling menolong satu dengan lain. Kalaupun kita tidak sanggup secara material untuk membantu, maka kita harus betul-betul mengembangkan spiritualitas, menahan diri supaya orang lain pun memperoleh apa yang menjadi hak-hak dasar mereka. Kita tidak mengambil sesukanya apa yang kita inginkan. Ya, kita betul-betul bisa masuk dalam ruang kontemplasi itu dan menjadi konkret di dalam tindakan kita. Baik, Pak Jeki, harapan dan juga pesan Natal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia pada hari ini? Baik, selamat merayakan Natal. Rayakan Natal dengan sederhana. Ya, kita masuk di dalam kontemplasi batin sungguh dan kita merasa mengalami cinta kasih dan kepedulian Allah. Karena hanya orang yang merasa dipedulikan bisa mempedulikan orang lain. Hanya orang yang sungguh-sungguh merasa bahwa dia dicintai, dia bisa mencintai orang lain di dalam cinta sejati. Saya sampaikan atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selamat merayakan Natal Kristus 2024 dan kita mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun ini dengan penuh syukur dan juga pengharapan untuk melangkah di tahun yang baru.
Baik, terima kasih Pendeta Jack Levin Fritz Manduputi atau Pak Jeki sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Semoga kedamaian Natal bisa menyertai kita semua sepanjang tahun 2025. Selamat kembali beraktivitas, Pak Jeki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.